Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Pada saat ini kami bersama-sama untuk bersekutu, dan saat lagi kami akan menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai ibadah kami ini, sehingga dari awal tangan hingga akhir nanti dapat berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita persiapkan kebaktian kita pada hari ini dengan bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, alangkah menyenangkannya bersekutu denganmu. Kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu. Kuasailah ibadah Minggu Paskah kelima ini dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan Allah, demi kemuliaan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Amin. Dipersilahkan duduk. Mengawali ibadah kita akan dihantar melalui nas pembimbing firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16 yang demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan bersama menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 7, bait 1 dan bait ketiga. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
marilah kita menerima hukum kasih Tuhan sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan yang ke-14, yang demikianlah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan yang memelihara kita dengan penuh kasih, kita mengakui keberadaan kita dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan gerakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang pengasih akan memberikan anugerah dan pengampunannya. Sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, yang demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Allah sudah memberikan anugerah dan pengampunannya yang meneguhkan hidup kita kembali, maka marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 179, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Ia menaklukkan maut dan dosaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mohon pertolongan Tuhan untuk menerima firman-Nya di dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin setiap kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari Minggu Paskah yang kelima ini diambilkan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-28, yang demikian: tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di hadapan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Saya ulangi, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikian pembacaan kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-28.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyambut pewartaan dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 198, Di Hatiku, Ya Yesus. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku, bersilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah, ya Tuhan. Shalom Alehem. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di dalam Minggu Paskah yang kelima, dan kita sudah beribadah di setiap rumah kita sekalian. Itu sudah sekitar 8 minggu pertemuan, dan ini tentu kita membuat kita merasa tidak bebas di dalam kehidupan kita. Ya, memang setiap kita dan pada umumnya setiap manusia ingin hidupnya memiliki kebebasan. Dan itulah cita-cita banyak orang, dibebaskan dari keterbelengguan. Kita juga ingin dibebaskan dari keberadaan kita yang selama ini sudah berada di rumah. Kita juga ingin dibebaskan untuk bisa bertemu, tetapi situasi belum memungkinkan untuk kita bertemu. Baiklah, kita akan memperhatikan pesan kitab suci, khususnya ayatnya yang ke-15 dan 16 yang demikian saya bacakan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku, Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kebebasanlah orang bisa memiliki pilihan hidupnya, termasuk ketika Yosua, ketika masa tuanya, Yosua berpesan kepada bangsa yang sudah memperoleh tanah mereka masing-masing, seperti sudah diberitakan tadi di ayatnya yang ke-28 dikatakan di sana. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Jadi ke-12 suku Israel sudah memasuki tanah Kanaan, dan mereka sudah memiliki tanah pusaka masing-masing, dan mereka sudah memiliki segala sesuatunya. Mereka kini bebas mengambil keputusan. Oleh karena itu Yosua tidak memaksakan apa yang hendak bangsa-bangsa lakukan atau bangsa Israel lakukan, suku bangsa 12 suku bangsa Israel itu lakukan.
Dan Yosua menawarkan sebuah pilihan. Ini yang menarik. Jadi Yosua sebagai orang yang sudah tua, orang yang memiliki pengaruh kepada bangsanya, ternyata tidak menekankan atau tidak mengharuskan bangsa itu memilih sesuai dengan kemauan Yosua sebagai orang yang telah memimpin mereka memasuki tanah Kanaan dengan perjuangan-perjuangan yang berat. Tetapi Yosua memerdekakan, membebaskan mereka, suku bangsa Israel itu, ke-12 suku bangsa itu. Sekarang kamu akan memilih kepada siapa kamu beribadah. Bebas. Kamu sekarang bisa memilih dengan bebas. Dan di sana Yosua hanya meyakinkan bangsa itu, kamu bebas memilih. Tetapi kalau aku, di ayat 15 di bagian bawah tadi dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Orang ingin memiliki kebebasan. Yosua juga ingin memiliki kebebasan, tetapi Yosua tahu bahwa kebebasan dipertemukan. Kebebasan yang sejati bagi Yosua di dalam pengalaman hidupnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Yosua menegaskan, kalau kamu bebas memilih, tetapi kalau aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini tidak mudah memberikan tawaran yang begitu. Iman betul-betul tergantung kepada pilihan. Iman bukan sebuah paksaan. Oleh karena itu Yosua menegaskan, kamu silahkan memilih, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bebas. Dan akhirnya umat pun di ayatnya yang ke-17 dan 18, umat memilih untuk beriman kepada Tuhan. Sekalipun Yosua mengatakan, kalau kamu beriman kepada Tuhan, nanti kamu terikat kepada perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan bisa meninggalkan kamu ketika kamu tidak taat. Dan jawab umat ayat 24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Dan inilah keputusan bangsa Israel yang dengan bebas memutuskan, Tuhan, aku bersedia. Tuhan, aku mengikuti firman, karena Engkaulah yang sudah membebaskan hidup kami dari perjalanan sejarah yang panjang, sejarah yang selama ini menantang tempat ini. Kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa bebas berarti memberikan pilihan sesuai dengan kesadaran perjalanan sejarah yang sudah dialami oleh siapapun yang mengambil pilihan itu. Dalam hal ini umat Israel. Dan memilih adalah tindakan bebas. Apalagi tentang pilihan iman. Memilih iman bukan paksaan. Sekalipun dari orang yang lebih tua. Yosua sebagai orang yang lebih tua tidak memaksakan pilihannya, tetapi pengalaman imannya yang kemudian diteguhkan dengan, tetapi aku beserta seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan Yosua sebagai orang tua adalah keputusan iman yang bebas setelah mengalami perjalanan panjang. Dan ini kemudian diikuti dengan bebas oleh umat Israel. Oleh karena itu, memilih dengan bebas adalah tindakan yang membuat kegembiraan. Sekalipun tadi ada pertanyaan dari Yosua, kamu siap menerima risikonya? Kalau kamu sudah mengikatkan diri kepada Tuhan, berarti siap menerima hukuman kalau melanggar. Umat menegaskan, kepada Tuhan Allah kami
Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah. Itulah pilihan yang bebas. Dengan sukacita, sekalipun kalau ada pelanggaran, bersedia untuk menerima teguran, untuk menemukan kebebasan kembali di dalam Tuhan. Oleh karena itu memilih dengan bebas karena memiliki penjamin yang membebaskan, yaitu Allah yang membebaskan, sebagaimana di dalam perjalanan sejarah umat. Kemudian memilih dengan bebas itu artinya menyerahkan hidup kepada sang pemilik kekuasaan yang memberikan kebebasan. Kesadaran akan karya pemilik kekuasaan yang membebaskan menjadi sumber pembebasan yang menggembirakan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bersama masa perayaan Paskah dan Pentakosta yang kita hadapi bersama, kita alami bersama dengan jemaat-jemaat GKSBS adalah bertemakan pengorbanan Tuhan Yesus, inspirasi bagi dunia. Karena pengorbanannya adalah pengorbanan untuk membebaskan umatnya dari dosa, umatnya dari keterikatan atas kuasa dosa. Dan tema teks kita, hendaklah kita setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam saat minggu-minggu ini, kita masih berada di dalam situasi di mana masyarakat dunia dan juga Indonesia dan juga wilayah Lampung juga sedang mengalami situasi di mana COVID-19 atau Corona-19 masih melanda negeri dimanapun negeri ada. Semua bangsa, 215 bangsa semuanya terkena imbas Corona-19. Di dalam Corona-19, gereja-gereja khususnya di Indonesia turut berpartisipasi memutuskan peredaran persebaran COVID-19 ini supaya bangsa ini terbebas dari COVID-19. Belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, ini adalah pilihan sebenarnya. Masih banyak orang belajar di luar rumah, masih banyak orang bekerja di luar rumah, masih banyak orang beribadah di luar rumah. Tapi itu adalah pilihan. Tapi warga gereja tetap sebagian besar memilih untuk tinggal di rumah demi kebebasan, demi pekerjaan Allah dinyatakan melalui rumah tangga, melalui keluarga, melalui situasi saat ini. Dan sekalipun demikian, COVID juga sedang meruntuhkan rencana-rencana besar tentang perekonomian yang besar. Dan sekarang diubah, ekonomi adalah ekonomi saling membantu. Oikos, nomos. Oikos rumah, nomos tata tertib. Tata tertib di dalam rumah diperbaiki kembali di dalam COVID-19 hari-hari ini. Tuhan menata kembali rumah yang ditinggali oleh banyak orang. Tuhan menata rumahnya. Oikos, nomos, aturan di dalam rumah. Supaya aturan di dalam rumah orang saling menghidupi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Karena kebebasan orang-orang di dalam rumah milik Allah dalam rangka ekonomi, kebebasan adalah untuk menghidupi semua bagian di dalam rumah itu. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat Paskah di dalam minggu yang kelima dan mempersiapkan minggu-minggu kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan persiapan kita merayakan Pentakosta. Kiranya Tuhan tetap memberi kesehatan kepada setiap kita, memberikan pilihan iman yang bebas kepada setiap kita, sehingga kita siap memilih dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki saat teduh. Dan di dalam saat teduh ini kita
menyatakan doa kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang di surga, kami datang mengucap syukur untuk firman yang menghidupkan kami, menghadirkan pembebasan kepada setiap orang beriman di dalam memilih imannya dan melihat kemuliaan Tuhan, dan kemudian memilih bahwa Tuhan adalah pilihan yang tepat untuk hidup bebas menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Terima kasih sabda dan firman-Mu. Kami saat ini berdoa untuk setiap keluarga, mereka yang bergumul di dalam situasi saat ini di mana Corona-19 mengharuskan setiap keluarga berada di dalam rumah. Kondisi perekonomian yang kemudian terganggu, kondisi untuk merencanakan masa depan juga banyak yang terganggu. Tetapi kami ingin belajar dari kehendak-Mu. Kiranya Engkau juga mencukupkan setiap kebutuhan keluarga-keluarga. Engkau juga menolong setiap keluarga-keluarga memulai segala sesuatu kembali di dalam dan melalui rumah yang telah Engkau sediakan, sehingga kehidupan setiap kami dapat memikirkan kembali bahwa rumah yang Engkau sediakan adalah rumah untuk mendatangkan kehidupan bagi seluruh anggota keluarga dan bagi seluruh anggota masyarakat di sekitar keluarga dimanapun Engkau mengutus kami. Kami mohon pertolongan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul. Engkau menolong mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang bergumul, Engkau menolong. Mereka yang sedang berjuang untuk memenuhi kehidupannya, Engkau memberikannya dan mencukupkannya. Engkau juga memakai gereja-gereja dan warga gereja untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Kami mohon pertolongan untuk mereka yang sudah lanjut usia. Berikan mereka kekuatan untuk tetap dapat bersuka cita di dalam usia lanjutnya. Kami berdoa untuk gereja-gereja supaya mereka tetap dapat melakukan tugas pelayanannya melalui rumah dan melalui kehidupan doa, melalui saling menguatkan, saling mensupport, saling memberi semangat satu dengan yang lain, saling mencukupkan satu dengan yang lain. Kami mohon pertolongan-Mu untuk masyarakat seluruh dunia. Kiranya virus corona yang dihadapi bangsa-bangsa dan pemerintah bangsa kami juga semuanya segera berlalu. Kami mohon pertolongan untuk tim kesehatan supaya Engkau melindunginya, Engkau juga menjaga mereka, supaya mereka ketika menjaga, menyembuhkan mereka yang terkena penyakit dan juga khususnya karena corona, mereka juga dilindungi. Kami mohon pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara kami secara khusus dan bangsa-bangsa di dunia yang menghadapi kedukaan karena bencana COVID ini. Kami mohon pertolongan dan semua permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudari kita bersama menyanyikan respon kita atas firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 369. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di
jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Marilah bersama dengan gereja Tuhan dan kita bersama dengan segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, kita menyatakan pengakuan iman kita nyatakan dengan berdiri, pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam memberikan persembahan kepadanya, yaitu yang diambilkan dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 13, yang demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Marilah kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan sambil memuji namanya yang agung dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergemar. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga, bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil-Mu, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah dengan rasa syukur dan sukacita, firman Tuhan yang telah kita terima di dalam ibadah ini, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tanggapi bersama dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 351, di dalam suka, di dalam duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus
Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat Tuhan karena kita diutus untuk menghadirkan hidup yang membebaskan, yang dipenuhi dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pernyataan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi batin kami, sehingga kami dalam menjalani kehidupan ini senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam.